Surah Al-Baqarah, ayat 24. Maka, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka hindarkanlah diri kamu dari neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Setelah mengemukakan tantangan, ditegaskannya ketidakmampuan mereka melayani tantangan ini, dengan menyatakan, maka jika kalian tidak dapat membuat, yakni jika memang kalian tidak melayani tantangan ini, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya semacam Al-Quran sampai kapanpun, sebagaimana dipahami oleh kata, lan, maka hindarkanlah diri kamu dari neraka, yakni hendaklah kalian takut jangan sampai terjerumus ke dalam siksa neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah menyatakan, bahwa mereka tidak akan melakukan, karena sebenarnya mereka sendiri sebelum orang lain, menyadari bahwa Al-Quran bersumber dari Allah. Susunan bahasa dan keserasian maknanya sangat mengagumkan mereka, sehingga sebenarnya hati mereka yakin, tetapi lidah mereka menolak. Karena itu pula, dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan melayani dan membuat semacam Al-Quran. Tantangan di atas tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang ragu pada masa turunnya ayat ini, tetapi berlanjut hingga akhir masa. Tantangan ini ditujukan kepada siapapun hingga akhir zaman. Adakah yang berani menantang seperti itu? Tidak ada, kecuali yang sangat yakin akan kebenarannya. Tantangan yang dikemukakan ayat ini sungguh mengagumkan, dan yang lebih mengagumkan lagi adalah kepastian tentang ketidakmampuan siapapun untuk membuat semacamnya. Seandainya ada kemampuan untuk membuktikan kebohongan pernyataan itu, niscaya orang-orang kafir tidak tinggal diam walau sesaat. Tidak dapat diragukan bahwa, pernyataan Al-Quran itu dan kenyataan di lapangan merupakan mukjizat yang tidak dapat diragukan. Peluang bagi orang-orang kafir untuk menyambut tantangan Al-Quran ini, terbuka lebar. Tetapi mereka tidak melayaninya, karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Jangan berkata bahwa, Allah menghalangi mereka membuat semacam Al-Quran dengan jalan mencabut semangat dan keinginan mereka, untuk melayani tantangan itu, atau mencabut rasa bahasa, dan kemampuan menyusun kalimat-kalimat indah. Yang sebelum datangnya tantangan itu, mereka telah miliki. Apakah, dengan berpendapat demikian, Anda akan menilai Al-Quran dengan tantangannya ini bagaikan seorang anak yang menantang anak lain berkelahi setelah sebelumnya anak yang ditantang itu diikat kaki dan tangannya oleh orang tuanya? Sungguh ini tercela bagi seorang anak, apalagi orang dewasa dan lebih-lebih, jika menduga Allah berbuat demikian. Selanjutnya, bukankah semangat mereka sangat menggebu-gebu untuk membuktikan kepalsuan ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka menempuh jalan yang sulit yaitu berperang dan mati. Kalau memang semangat mereka telah dicabut, mengapa semangat berperang mereka demikian menggebu? Bukankah lebih mudah dan aman buat mereka bekerja sama dan meminta bantuan siapapun untuk membuat semacam Al-Quran? Kalau rasa bahasa dan kemampuan menyusun kalimat-kalimat indah dicabut oleh Allah dengan adanya tantangan ini, maka ambillah kalimat-kalimat indah yang pernah mereka susun sebelum datangnya tantangan ini, kemudian undang siapapun untuk membandingkannya. Pasti hasilnya adalah perbedaan yang sangat menyolok. Memang gubahan mereka indah tetapi Al-Quran berada pada puncak dari segala puncak yang tidak terjangkau. Ini diakui oleh para sastrawan, sejak dahulu hingga kini, walau mereka yang tidak mempercayai kandungan Al-Quran. Memang, ada di antara anggota masyarakat Arab yang mampu mengucapkan satu kalimat singkat seperti beberapa kalimat Al-Quran, misalnya, Alhamdulillah. Atau, Allahu Ahsan Al-Kholikin. Atau, Lau ittahotamin makomi Ibrahim Amusola, tetapi ini hanya kalimat singkat. Tantangan Al-Quran menyangkut satu surah atau satu ayat panjang yang serupa dengan satu surah. Kemampuan menyusun satu kalimat pendek bukan bukti kemampuan menyusun kalimat yang panjang. Banyak sisi tantangan Al-Quran, banyak juga mukjizat dan keistimewaannya, yang secara garis besar dapat disimpulkan dalam tiga hal pokok. Pertama, ketelitian dan keindahan redaksinya. Kedua, pemberitaan goibnya, baik goib masa lampau maupun masa datang. Dan ketiga, adalah isyarat-isyarat ilmiah yang dipaparkannya. Rujuklah antara lain ke buku penulis, Mukjizat Al-Quran, untuk memperoleh sekelumit rincian tentang ketiga hal tersebut. Selanjutnya setelah menghadapi mereka yang tidak percaya, Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menghibur umat Islam yang melaksanakan tuntunan kitab suci ini.